kita lanjut ke persidangan. Besok libur. Saya tidak punya Izin kewenangan untuk menempelkan atau menyampaikan pemberitahuan itu. Maka tindakan yang saya lakukan itu disebut intelligence, tidak bermakna. Karena tidak ada kewenangan dari saya. Karena yang berhak untuk mengeluarkan pemberitahuan atau pengumuman ya, pengumuman bahwa besok libur di kantor ini ya hanya ketua pengadilan atau seorang yang tunjuk untuk mempunyai otoritas itu. Sementara keonaran itu saya akan rujuk itu terminologi di dalam sosiologi ya, yang artinya itu gaduh, ribut ya, gaduh atau ribut. Jadi kalau harus digambarkan secara fisik, keonaran itu tingkatannya satu level. Kira secara cepat tentang makna keonaran, karena ini terminologi sosiologi, lebih tepat ditanyakan kepada ahli sosiologi. Jadi kalau dari segi bahasanya tadi pemberitahuan itu yang sudah jelaskan tadi ya, pesan yang disampaikan oleh orang yang punya kewenangan khusus tentang suatu hal yang biasanya bersifat spesifik. Apabila ini ya, kita analogikan ya, apabila ada suatu pernyataan dalam ceramah karena hanya melaksanakan maulid Nabi, seseorang ditangkap di penjara, itu makna dari bahasa linguistiknya seperti apa? Baik, saya akan jelaskan, saya akan urai di sana karena itu konjungtor ya, konjungtor yang menyatakan kausalitas atau penyebaban. Jadi hanya karena, lalu di sana ada kata hanya, yang ini konstruksi yang lagi digunakan dalam bahasa Inggris yang maksudnya just because ini maknanya penegasan ya, hanya satu-satunya ya, alasan yang menyebabkan sesuatu itu terjadi. Jadi hanya satu-satunya alasan. Jadi hanya karena itu, yaitu tadi just because, penegasan tentang satu-satunya, hanya karena merayakan. Jadi alasannya hanya satu, alasannya hanya karena merayakan Maulid Nabi seseorang ditangkap. Jadi tidak ada alasan lain, alasan lainnya itu ya hanya merayakan Maulid Nabi. Iya, itu penegasannya. Siap. Beralih dengan teknologi sekarang ya, yang semakin canggih, terkait ya, menyiarkan berita ya, dan menyampaikan pemberitaan bohong, itu alat apa yang perlu digunakan? Kalau menurut Ali dari segi bahasa, apakah menurut istimewa tertentu, ukuran tertentu harus melalui media-media apa aja sehingga suatu berita tersebar atau pemberitahuan itu tersebar? Saya akan jelaskan secara hakiki. Menyiarkan itu ya, suatu hal dikatakan menyiarkan apabila suatu pesan dari seseorang itu sudah berpindah kepada orang lain, itu sudah tersiar. Siar itu begitu sederhana. Nah, yang sekarang yang Bapak tanyakan tadi dengan berbagai teknologi itu bukan menyiarkannya, tapi instrumennya Pak. Harus dibedakan antara cara dan instrumen. Instrumen yang digunakan itu bisa alat berbantuan ya, bisa komputer, lalu bisa juga gadget, bisa surat. Tapi pada hakikatnya menyiarkan itu spread of information, menyebarkan informasi. Ketika saya mengajar ya, misalnya di depan kelas, di depan mahasiswa saya, ketika informasi yang saya sampaikan dan sampai ke mahasiswa saya, maka itu sudah tersiar, berpindah. Informasi yang saya sampaikan kepada mahasiswa saya itu sudah dikatakan itu menyiarkan. Nah, perbedaan berita atau informasi menyiarkan ya, itu hanya kepada orang atau kepada masyarakat? Ya, kalau tidak kepada orang, menyiarkan ya artinya orang itu kan individu, kalau masyarakat kan kumpul. Kalau misalnya informasinya berpindah kepada bukti, ya berarti saya gila, saya ngobrol dengan bukti loh. Tidak mungkin lah. Jadi
ada syarat dalam berkomunikasi itu antara komunikator atau dalam bahasa itu penutur dan interlokutor itu harus mempunyai kode bahasa yang sama ya. Artinya bisa terjadi pertukaran informasi. Kalau tidak punya kode bahasa yang sama maka akan terjadi apa yang disebut dengan miskomunikasi, tidak akan nyampe. Jadi salah satu syarat tersiarkannya sebuah informasi itu apabila antara penutur dan interlokutor itu memiliki background bahasa yang sama, alat komunikasi yang sama. Dan alat komunikasi tidak hanya bahasa ya, gestur, gerak tangan pun itu alat komunikasi. Hanya saja bahasa tercatat sebagai alat komunikasi yang paling efektif. Jadi ya harus dua orang lah, karena manusia itu ciri khas manusia itu karena berbahasa. Ya, manusia berpikir menggunakan bahasa dan tidak ada lagi makhluk yang berpikir menggunakan bahasa. Saya langsung sampaikan penelitian dari Thomson ya, yang ingin membuktikan bahwa simpanse pun bisa berbahasa ya. Ini dibuktikan ternyata selama 8 tahun berarti simpanse hanya mampu mengingat 23 kosakata. 23 kosakata. Ini bukti bahwa kekhasan manusia itu karena dia berbahasa. Jadi artinya orang yang harus menerima informasi itu ya harus manusia. Tidak mungkin asbab, tidak mungkin kursi. Ini yang harus dilakukan. Artinya masyarakat pun yaitu manusia. Karena istilahnya itu istilah harus dipahami, Bang. Individu itu istilah perorangan ya. Masyarakat itu sosial group, kelompok individu dikatakan. Kalau terkait bohong itu apa menurut ahli dari kata bahasa linguistik? Baik, bohong dalam kamus itu sama dengan lema bohong itu sama dengan lancung ya. Apa itu lancung? Lancung itu tidak benar ya. Tidak benar itu artinya tidak bisa dibuktikan nilai kebenaran yang tidak terverifikasi bahwa itu tidak benar. Jadi bohong itu ya tidak benar. Apa seperti maksudnya ya? Seseorang menyampaikan A, padahal faktanya B, itu termasuk bohong. Ya, Tidak benar. Ya tidak benar. Misalnya ya, saya mengatakan misalnya Putri Ridwan Kamil meninggal dunia, itu saya sudah berbohong karena tidak benar. Karena secara faktual ketika diverifikasi yang meninggal itu bukan putrinya ya, tapi putranya. Nah, jadi syarat untuk menentukan bohong dan tidak bohong itu harus ada verifikasi faktualnya yang mulia. Kebetulan yang mulia saya mempunyai hak kekayaan intelektual dalam pembuktian pidana hoaks. Sertifikatnya pun saya bawa. Saya mempunyai model pembuktian bagaimana sih sebuah hoaks itu bisa dibuktikan. Syarat sebuah hoaks bisa dikatakan hoaks itu harus ada pembandingnya. Harus ada pembandingnya mana yang benar. Kalau dikatakan tuturan si A bohong, yang benarnya apa? Dan derajat pembanding ini harus valid ya, tidak bisa dibantah. Jadi gampang sekali untuk menentukan hoax itu harus ada pembandingnya. Sesuatu yang dikatakan bohong itu harus ada yang dibandingkan. Pembandingnya apa? Pembandingnya ya realita, benar. Realitanya harus benar. Itu saja. Mohon izin kami lanjutkan. Saudara ahli, saudara ahli, tolong ahli tadi belum sempat ahli terangkan. Ahli riwayat pekerjaannya mohon dijelaskan. Baik. Saya saat ini tercatat sebagai pegawai negeri sipil Departemen Pendidikan dan Kebudayaan yang ditugaskan di program studi linguistik Sekolah Bahasa Sarjana Universitas Pendidikan Indonesia. Saya ASN UPI dengan golongan 4A, pangkat guru besar yang mulia.
Jadi saya sudah kurang lebih 20 tahun berkarir sebagai dosen. Bidang keahlian saya di musik forensik, tugas saya melakukan tridharma perguruan tinggi ya. Ya, ada Mas. Tridharma perguruan tinggi itu artinya melakukan pengajaran dalam bidang ya keahlian yang saya mampu, lalu penelitian. Silakan Bapak kalau mau tahu karya-karya saya searching saja mau di Google, mau di Scopus, ada banyak dan sudah saya cantumkan di CV saya. Dan melakukan pengabdian seperti ini, bentuk pengabdian ya. Pengabdian kepada masyarakat. Selain itu, saya pun menjadi ahli untuk di tingkat internasional ya. Saya menjadi ahli dalam di pengadilan tinggi Malaysia juga. Sekarang satu kasus yang saya tangani untuk ada seorang warga negara Indonesia TKP yang diduga memasukkan dokumen dan menyebarkan rahasia perusahaan majikan masih saya tanya. Baik, ahli untuk mendukung keahlian yang saudara tadi sampaikan, latar belakang pendidikan saudara apa? Baik. Saya S1 dalam bidang pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, S2 dalam bidang industri forensik, S3 dalam bidang industri forensik. Saya doktor pertama di Indonesia dalam bidang industri forensik. Promotor saya Profesor Romli Akmal Sasmita dan Profesor Dr. Benang Administrasi. Baik ahli, tadi ahli juga menyebutkan sudah beberapa kali memberikan pendapat atau keahlian saudara dalam berbagai berbagai ahli bahasa. Selain yang tadi saudara ahli sebutkan tadi, bisa ahli terangkan apakah ahli pernah ada pengalaman memberikan keahlian pendapat sebagai ahli dalam persidangan atau dalam proses penegakan hukum? Baik. Saya ahli untuk perkara Basuki Cahayapurnama yang pada akhirnya beliau ditahan di Kelapa II, dan saya juga ahli untuk yang mulia Sarjana Habib Rizik Ashihab, saya pun ahlinya. Lalu saya menjadi ahli untuk 6 laskar yang diduga melakukan penganiayaan terhadap pengawal Habib Rizik Ashihab. Sampai dengan bulan Mei 2022 ada sekitar 126 yang saya cantumkan yang di pengalaman saya bersaksi di persidangan baik di dalam negeri maupun di luar negeri sebagai ahli bahasa. Pengalaman ahli yang saudara ahli sampaikan dalam pemeriksaan di ruang penyidikan ketuaan di BAB tadi saudara benarkan ya sebagai bagian dari pengalaman ahli dan pemeriksaan sebagai ahli. Ya. Saya lanjutkan. Menurut ahli, apa yang menjadi kaidah yang harus dipenuhi terkait dengan kita menggunakan bahasa Indonesia, baik secara lisan berkomunikasi dengan pihak lain atau maupun secara tulisan? Baik, saya akan merujuk pendapat dari John Paul Grissom ya, seorang filsuf eksistensialis yang itu menyampaikan pakem ya, saya katakan pakem bukan hukum. Dia menyampaikan 4 maksim dalam berbicara terutama depan publik. Yang pertama, quality of maxim, maksim kualitas. Apa itu maksim kualitas? Maksim kualitas itu mengatakan begini, jangan pernah kau katakan sesuatu yang kamu sendiri tidak yakin bahwa apa yang kamu katakan itu tidak benar. Artinya maksim yang pertama itu mengatur bahwa kita jangan berbohong. Ini pakem di ruang publik ya. Itu maxim of quality. Yang kedua itu maxim of quantity. Jangan pernah mengatakan sesuatu ya, yang berlebihan. Berikanlah informasi secukupnya dari informasi yang dibutuhkan oleh literatur Anda. Artinya maksim ini mengatur kamu jangan banyak bicara. Sebagai pembicara kamu jangan banyak bicara. Sampaikanlah yang perlu saja. Itu yang kedua. Yang ketiga maxim of manner.
atau maksimum cara ya. Sampaikanlah informasi yang akan kamu sampaikan itu dengan cara-cara yang berterima dengan kultur dan budaya mitra kultur Anda, orang lain gitu ya. Saya ilustrasikan yang mungkin di Bandung gitu ya. Anak mudanya mungkin berbicara anjing-anjingan dengan temannya, itu dia jadi masalah. Coba lakukanlah itu di Jawa atau di luar Bandung, habis di Medan atau bisa bunuh-bunuhan ya. Bila kayak bisa lebih anjing siapa terbaru, wah sudah habis. Coba saja kalau tidak percaya, suruh ada anak muda baru. Kalau mau mati, kau bilang begitu, lalu kau katakan anjing, misalnya anjing terlalu panas di kopi bisa bunuh-bunuhan ya. Jadi cara itu harus berterima dengan kultur budaya, dan tentu saja kultur budaya itu relatif sifatnya ya. Berulang-ulang saya sering ilustrasikan kata jancok dalam bahasa Jawa dan bahasa Surabaya itu maknanya itu 3 minimal. Ada jancok sebagai hinaan, jancok sebagai makian, dan jancok sebagai panggilan. Ini membuktikan bahwa makna sebuah kata itu sifatnya itu kontekstual, tidak pernah fix pasti, tidak pernah. Kata aduh saja ya, aduh itu akan berbeda maknanya ketika aduh dikatakan oleh orang yang tersandung batu. Aduhnya itu beda maknanya yang dengan misalnya ketika mahasiswa saya lupa mengumpulkan tugas di kelas, aduh. Lalu beda juga dengan aduh seorang wanita di malam pertamanya. Itu jadi pemahaman terhadap bahasa itu sangat kontekstual. Nanya dulu nanti baru. Dalam bahasa Indonesia, arti kata-kata dalam bahasa Indonesia kita menggunakan sehari-hari, apakah diatur secara baku? Ya, bahasa terkait undang-undang bahasa Undang-Undang 34 tahun 2009 tentang bendera dan bahasa, dan saya terlebih ya, sebagai dosen bahasa itu harus memartabatkan bahasa ini. Memartabatkan itu yang memuliakan. Bagaimana kita memuliakan itu ada dogmanya, harus berbahasa secara baik dan benar. Baik itu sesuai dengan lawan bicara, gitu ya, lawan bicara yang dihadapi. Benar itu harus sesuai dengan kaidah, aturan bahasa Indonesia, karena bahasa Indonesia itu punya 3 aturan. Ada aturan bunyi, ada aturan kata, dan aturan kalimat. Itu yang harus diperhatikan. Bisa ahli jelaskan bagaimana kedudukan dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia? Kamus Besar Bahasa Indonesia itu bukan rujukan utama, karena bahasa itu hidup berkembang dinamis ya. Jadi fakta real lah yang harus dirujuk sebagai satu-satunya ya, satu-satunya rujukan yang menerangkan bahasa. Silakan Bapak cari di kamus kata keke, Pak. Kata keke itu tidak ada sampai. Tapi dalam konteks penggunaan sehari-hari, bukan hanya orang Sunda saja, orang-orang itu sudah menggunakan kata keke. Keke itu sebagai bentuk kuku, berkeinginan kuat. Jadi kedudukan KPPI itu hanya sebagai standarisasi saja, tapi bukan satu-satunya, bukan one and only ya, maksudnya. Tidak hanya dan bukan satu-satunya. Banyak sekali kamus yang berkembang dan yang paling real itu penggunaan bahasa yang harus dirujuk. Sebagai ahli, apakah ahli paham apa yang dimaksud dengan arti kata ceramah atau tausiah? Ceramah atau ceramah itu kan, kalau ceramah dengan tausiah ya jelas beda. Kalau tausiah itu terminologi dalam keagamaan. Tausiah itu ya bentuk untuk melakukan yang menyerukan hal yang baik dan melarang hal yang buruk. Tausiah itu nasihat ya. Sementara ceramah itu tidak melulu harus nasihat. Ceramah itu dalam bahasa Inggris opening speech bisa dikatakan ceramah.
orang yang membuka suatu kegiatan itu ceramah itu ya pembicaraan pembuka lah, itu ceramah. Kalau tausiah itu selalu berdimensi nasihat, mesti nasihat. Dalam ceramah, apakah di dalamnya ada komponen penyampaian pesan, penyampaian informasi dari pihak pemberi ceramah kepada komunitas atau pihak lainnya? Tidak ada aturan baku, ya. Tidak ada aturan baku bagaimana sebuah bentuk ceramah itu harus disampaikan. Maka filsuf-filsuf kita dulu, ya, baik Plato, Aristoteles itu punya retorik sendiri. Ini membuktikan bahwa ceramah itu akan tergantung dengan individu. Hanya saja ada batang tubuh. Batang tubuh itu bagian-bagian yang mestinya atau lazimnya ada dalam sebuah ceramah, seperti pembuka, sebuah tausiah misalnya. Tidak mungkin tidak diawali dengan kata salam. Tidak mungkin dengan assalamualaikum. Ada pembukaan, ada batang tubuhnya, lalu ada closing, ya, itu mestinya begitu. Apakah seseorang dalam ceramah itu bisa menyampaikan maksud atau tujuan tertentu yang disampaikan oleh yang bersangkutan? Semua orang yang berbicara itu pasti mempunyai apa yang disebut dengan communication intention, maksud komunikasi. Pasti semua orang yang berbicara, apalagi ada mitra kerjanya ya dalam bicaranya, pasti dia punya intention, dia punya maksud. Ahli bisa menjelaskan, tadi sudah menjelaskan ya penyebaran informasi. Ya. Ahli bisa menjelaskan apa yang dimaksud dengan menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan. Saya bedah dari pembentukan kata menimbulkan. Di sana ada menkan yang mulia ya. Menkan itu dalam bahasa Indonesia tergolong sebagai verba aktif benefaktif ya. Apa itu verba aktif benefaktif? Verba aktif benefaktif itu kata kerja yang dilakukan untuk orang lain. Membuat jadi. Contoh, saya membuatkan kopi. Pasti kopi yang saya buat itu bukan buat diri saya sendiri ya. Pasti untuk orang lain. Nah, di sana munasabah di sana itu ada objeknya orang lain. Nah, di sini menimbulkan itu membuat jadi timbul pada orang lain. Jadi secara pembentukan katanya ya, secara morfologisnya itu menasalkan itu bentuk kata kerja aktif benefaktif. Jadi kata kerja yang dilakukan dengan sasaran orang lain untuk membuat jadi timbul. Membuat jadi timbul ya. Membuat jadi timbul itu yang tadinya tidak ada menjadi ada eksis. Membuat jadi ada, membuat jadi eksis. Jadi kalau dalam kalimat menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan, menurut ahli apa ya? Jadi membuat jadi ada rasa kebencian ya. Membuat jadi ada rasa kebencian. Benci itu rasa tidak senang ya. Itu kebencian. Lalu permusuhan ya. Permusuhannya itu permusuhan itu tidak bersahabat ya, berhadapan-hadapan. Selalu permusuhan itu selalu digambarkan secara rivalitas ya, berhadapan-hadapan. Jadi kebencian itu tidak suka, permusuhan itu tidak bersahabat. Nah, menunjukkan rasa kebencian, permusuhan, dan itu kan unsur pasar kalau tidak salah. Saya ingin tahu pendapat ahli Ya. kalimat itu tadi. Ya, jadi menimbulkan itu suatu hal yang melakukan orang lain untuk membuat eksis adanya ya, adanya rasa tidak senang ya, kebencian, permusuhan, rasa tidak bersahabat, permusuhan, kebencian dan atau rasa kebencian dan Ketidaksukaan pada tadi. tidak suka itu benci, Ya. tidak suka itu benci. Oke, ahli. Kalau yang ahli ketahui sesuai keahlian, saudara,
Apa sih yang dimaksud dengan keonaran di kalangan rakyat? Onar itu ribut ya, ribut. Jadi kalau saya menarik sekali membaca sebuah artikel tentang lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46 gitu ya. Ini hanya mudah-mudahan ada relevansinya. Jadi sifatnya undang-undang ini itu antisipatif ya. Antisipatif karena dulu waktu ini kan lahir zaman kemerdekaan ya. Dulu waktu zaman kita baru merdeka itu banyak sekali propaganda ya, banyak sekali berita bohong. Berita bohong yang beredar, makanya istilahnya terminologinya rakyat ya. Ini khas banget, Bung Karno banget. Di kalangan rakyat banyak sekali berita bohong ya yang muncul di kalangan rakyat gitu ya. Maka muncul undang-undang ini sifatnya antisipatif. Karena apa? Ketika berita bohong itu tersebar, terjadi ongkos sosial yang harus dibayarnya mahal. Terjadi bakar-bakaran, terjadi bunuh-bunuhan. Ya. Jadi sama juga dengan 28 ayat 2 ya, Undang-Undang ITE, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46 lahir karena untuk merespon situasi zaman waktu itu ya, situasi zaman waktu itu situasi banyak sekali propaganda ya, dia waktu itu mungkin belum ada gadget ya, waktu itu baru pamflet-pamflet dan tulisan di tembok. Banyak sekali berita-berita bohong, dan berita bohong di sana apalagi waktu itu tingkat literasi rakyat Indonesia belum tinggi, mudah sekali terpercaya, dan ongkos sosial yang harus dibayarnya terlalu mahal ya, terlalu tinggi. Lahirlah jadi diharamkan sekali seorang itu untuk berbohong ya. Karena ongkos sosial yang harus dibahas akibat adanya berita bohong itu terlalu mahal untuk negara yang baru merdeka. Sama juga dengan 28 ayat 2 Undang-Undang ITE. Saya pernah menjadi ahli di Tanjung Balai ini untuk cerita saja ya. Waktu di Tanjung Balai itu di daerah Sumatera Utara ya. Di sana penduduknya kebanyakan Konghucu ya. Dia bersembahyang di kelenteng ya. Tersiarlah WhatsApp grup WhatsApp berita ya, mengatakan mulai besok toa ajan tidak boleh lagi digunakan. Tersebar itu, habis semua yang itu kelenteng dibakar ya. Ini efek dari sebuah berita bohong itu, karena ketika berita bohong yang disampaikannya itu sudah terkait dengan hati ya, seperti agama ya, atau masalah yang sifatnya emotif gitu ya. Orang tidak akan habis pikir ya, habis lah itu semua orang. Silakan aja cek di penjara ya. Saya pernah ada satu orang masuk itu karena dia atau level Muhammad Kece yang menista agama itu habis ya. Karena sepreman apapun orang gitu ya, ketika agamanya dihina atau ketika hal-hal yang kaitan dengan hati, agama itu pasti kaitannya selain dengan pikiran, dengan hati ya. Saya tentu saja siap untuk bunuh-bunuhan ya. Ketika misalnya agama saya direndahkan, pasti akan itu, karena kebenaran agama itu dogmatis, sifat absolut. Nah ini jadi hati-hatinya itu, makanya saya dalam menganalisis ini pun sangat hati-hati ya, Pak JPU gitu ya, terkait dengan undang-undang yang dimaksud dengan keonaran undang-undang ini sifatnya antisipatif ya. Jadi sangat tidak diharapkan, makanya gitu ya, ada dua rumusan pasal di dalam undang-undang ini. Yang satu yang dapat menimbulkan keonaran gitu ya, yang dapat menimbulkan keonaran itu kan potensi ya, Bu ya. Sehingga dapat di sana dalam bahasa Indonesia itu modalitas ya, Bu ya. Belum terjadi. Ya, yang satunya lagi itu patut dapat mengira bahwa yang dia sampaikannya bohong. Nah itu sudah jelas. Mungkin nanti di perjalanan ahli tadi menerangkan bahwa penyampaian informasi itu bisa secara langsung, dan saat ini dengan perkembangan teknologi bisa melalui media gadget,
atau media sosial, begitu ya. Pendapat ahli, apakah keonaran ini bisa terjadi secara daring? Di luar kapasitas saya sebagai ahli bahasa ya. Mohon izin majelis bahwa ahli pernah diminta keterangan di hadapan penyidik dan dipertanyakan terkait dengan masalah ini dan sudah dijelaskan, barangkali ahli lupa. Baik. Kiranya perkenankan saya izin membacakan keterangan ahli. Terima kasih. Ahli menjawab di halaman 11 berita acara pemeriksaan ahli, pertanyaan 12, jawaban nomor 12 di poin B dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, jawaban ahli ya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata keonaran berarti kecemasan atau kegemaran. Perlu saya jelaskan bahwa secara khusus dalam konteks daring atau online, kata keonaran dapat diartikan sebagai suatu kondisi yang menunjukkan adanya perselisihan, pertentangan, dan atau perdebatan secara tajam karena didorong oleh adanya suatu hal yang menggelisahkan masyarakat warganet. ahli pernah memberikan keterangan seperti ini. Ya. Bisa ahli jelaskan maksud keterangan ahli di muka persidangan ini? Baik, ini tafsir secara leksikal Pak ya. Jadi saya tidak akan tafsir secara yuridis ya di luar pengobatan. Jadi kalau secara leksikal ya ketika dikatakan keonaran itu gaduh, ya apa yang saya katakan itu cerminan gaduh. Adanya pertentangan, adanya perbedaan, ribut gitu ya. Dan suasana suasana orang untuk bermain bermedia sosial pun tidak lagi sehat. Itu bentuk dari adanya keonaran. Wujud dari keonaran. Saudara benarkan tadi keterangan tadi yang saudara berikan, yang saya bacakan di hadapan persidangan ini? Ya, keonaran itu ya berarti keributan. Ahli tadi merangkap pada saat memberikan keterangan ahli di hadapan penyidik dalam kaitan perkara ini, sempat juga ahli diperlihatkan video. Ya, saya melihatnya beberapa kali. Bahkan saya diperiksanya 2 kali, itu pertama di Polda Jabar yang mulia, dan yang kedua itu waktu tahun baru itu saya diperiksa di Polsek Manggasi kalau tidak salah. Ahli melihat video, menonton video tersebut dan mencermati dari awal sampai akhir. Ya, saya mencermati. Saya akan minta penjelasan ahli terkait apa yang sudah ahli jelaskan ketika ahli diperiksa di hadapan penyidik setelah menonton video ceramah yang dilakukan atau dilakukan oleh terdakwa. Mohon izin majelis, halaman 20 poin C, menit ke 10:00 sampai 11:32 membaca Maulid Nabi seperti negara kesatuan Republik Indonesia. Kenapa? Kita ini Indonesia adalah negara terbesar muslimnya. Indonesia negara yang mayoritas al-sunnah wal jamaah. Akan tetapi di negara yang kita cintai ini, di negara yang mayoritas al-sunnah wal jamaah, negara yang sangat cinta kepada Muhammad SAW, negara yang cinta kepada sholawat untuk Rasulullah SAW, di negara yang kita cintai ini. Tepat 1 tahun yang lalu ada salah satu daripada anak cucu Rasulullah yang dimana beliau kembali ke Mekah. Beliau bikin acara maulid, memuliakan kelahiran kakeknya, mengagungkan kelahiran kakeknya, berkumpul para ulama, para habaib. Di situ banyak umat mendapatkan ilmu, mendapatkan manfaat. Beliau mengungkapkan kegembiraan dengan maulid Nabi besar Muhammad SAW. Di samping itu banyak juga ulama-ulama yang lain membuat maulid. Para ustadz, para kiai, para habaib banyak yang membuat maulid. Salah satunya beliau membuat bergembira, bersyukur, bersuka cita maulid Nabi Muhammad SAW, tapi beliau malah dipenjara, malah ditangkap. Saudara-saudara, beliau ditangkap, beliau dipenjara. Ahli ketika itu menyampaikan pendapat bahwa kalimat-kalimat tersebut bermakna penjelasan jelas balik yang menurut keyakinan penceramah bahwa Habib Rizik Syihab yang baru kembali dari Mekah dan merayakan maulid Nabi Muhammad SAW malah ditangkap, ditahan dan dipenjara. Bisa ahli jelaskan? Ahli ketika itu memberikan pendapat kalimat-kalimat tersebut bermakna penjelasan kilas balik
yang menurut keyakinan si penceramah bahwa Habib Rizik Syihab yang baru kembali dari Mekah dan merayakan malam Maulid Nabi Muhammad SAW malah ditangkap, ditahan dan dipenjara. Betul itu keterangan ahli? Iya. Bisa ahli jelaskan? Iya. Itu kan yang diceritakan itu kilas balik sebenarnya. Itu kilas balik dan menurut keyakinan si penceramah dalam hal ini terdakwa itu ketika pulang dari Mekah dari Arab Saudi ke Indonesia dan dia merayakan Maulid Nabi gitu, lalu malah ditangkap, dipenjara dan ditahan. Jadi harus diingat bahwa saya kebetulan pelaku sejarahnya, jadi saya tidak harus membandingkan dengan bahwa Habib Imam Besar FPI, mantan Imam Besar FPI Habib Rizik Syihab itu salah satunya di penjara itu bukan karena merayakan Maulid Nabi. Saya ahlinya untuk beliau ketika terjadi kasus hoax di Rumah Sakit Umi bersama Dr. Andita sebagai Rumah Sakit Umi dan minantunya. Saya lanjutkan, ahli. Ya. Kemudian di poin B, menit 11.33 12.25 dari video yang dipertontonkan kepada ahli. Di situ ada perkataan 6 pengawal beliau, 6 laskar beliau dibunuh, dibantai, disiksa, dicopot kukunya, dibantai, dikuliti, kemaluannya dibakar, mereka dibikin seperti binatang, saudara-saudara. Hanya karena Maulid Nabi Muhammad, beliau ditangkap, dipenjara, tangan yang mengalir darah suci Nabi Muhammad, tangan beliau diborgol, saudara-saudara. Padahal tangan kotor koruptor tidak diborgol. Beliau tangan yang mengalir darah Rasulullah diborgol, dihinakan, dinistakan. 6 pengawalnya, 6 anak buahnya dibunuh, dibantai. Beliau diperlakukan sebagai penjahat besar, saudara-saudara, hanya karena merayakan Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Di sini ahli berpendapat kalimat-kalimat tersebut di atas bermakna penjelasan di balik meninggalnya pengawal Habib Rizik Syihab. Bisa ahli jelaskan? Baik, lagi-lagi saya harus merujuk pengalaman beliau saya ya. Kebetulan saya menjadi ahli untuk Ibda Orela dan kawan-kawan ya. Dan dalam fakta persidangan di sana tidak ditemukan dokter forensik sekalipun itu tidak ada yang mulia. Bekas luka bakar dan dalam dakwaan JPU pun tidak dimasukkan itu. Copot kukunya gitu ya, adanya penganiayaan terhadap penamakan. Baik, cukup kali. Saya lanjutkan ahli. Poin E menit 12.26 12.58. Mulia, mohon maaf yang mulia, sebaiknya saksi ahli menjawab apa yang menjadi pertanyaan dari jaksa penuntut umum. Tidak melihat menguraikan fakta-fakta yang ada begitu yang mulia. Kayak tadi kami bilang cukup ahli karena ahli keluar dari apa yang didudukkan di sini sebagai ahli. Maka tadi saya ahli cukup. Tadi sudah saya ingatkan, maka saya bilang cukup ahli. Saya bilang begitu. Menit 12.26 12.58. Saudara-saudara, demi Allah, tidak ada dalam sejarah di dunia ini dari zaman Nabi Adam sampai sekarang tidak pernah terjadi, hanya terjadi di Indonesia yang negara mayoritas Muslim, yang mayoritas Al-Sunnah wal Jamaah. Ada anak cucu Rasulullah yang ditangkap, yang ditahan karena merayakan Maulid. Siapa beliau? Beliau Al-Habib Rizik bin Husain Syihab. Allahu Akbar. Di sini ahli menerangkan, memberikan pendapatnya. Kalimat-kalimat tersebut di atas bermakna penegasan bahwa Habib Rizik Syihab ditangkap, ditahan, dan dipenjara itu hanya karena alasan merayakan Maulid Nabi Muhammad SAW. Bisa ahli jelaskan pendapat ahlinya apakah benar? Ya, benar. Bahwa terdakwa dengan gaya yang komunikatif yang bertanya itu kalau dalam ilmu retorika itu disebut mengkonfirmasi ya, mencari persetujuan, dukungan. Siapa dia? Gitu ya, itu
bertanya itu untuk membangkitkan ya harus diakui dalam beberapa hal ya penceramah yang ngerti juga dengan teori public speaking. Saya lanjutkan. Menit 12.59 13.48 ditangkap, ditahan karena merayakan Maulid Nabi Muhammad dengan alasan kerumunan, padahal mal-mal masih tetap buka. Betul? Padahal tenaga kerja terus dikirim dari asing. Betul? Saya tanya, ini perbuatan zolim atau tidak? Zolim. Jawab yang keras, saudara. Zolim atau tidak? Zolim. Zolim apa tidak? Zolim. Adil apa tidak? Tidak. Adil apa tidak? Tidak. Kezoliman itu harus dilawan atau biarkan? Lawan. Lawan atau biarkan? Lawan. Lawan atau biarkan? Lawan. Ketidakadilan lawan atau biarkan? Lawan. Lawan atau biarkan? Lawan. Lawan atau biarkan? Lawan. Ahli menyampaikan pendapat kalimat-kalimat tersebut bermakna deskripsi perlakuan pemerintah pada Habib Rizik yang dianggap melakukan pelanggaran pidana karena merayakan Maulid Nabi Muhammad SAW. Tadi yang saya bacakan itu masalah lawan atau tidak, itu penceramah yang menyampaikan. Dijawablah oleh audiens yang ada di situ, lawan, zolim atau tidak. Dijawab oleh audiens yang ada di situ, zolim. Ditanya berulang-ulang kali. Menurut ahli, apa berdasarkan kalian saudara ya, maksud pertanyaan berulang-ulang kali? Zolim atau tidak? Zolim. Lawan atau tidak? Lawan. Lawan atau tidak? Lawan. Lawan atau tidak? Lawan. Begitu. Baik, ini yang secara kebahasaan disebut sebagai pertanyaan retoris ya, Bu. Retoris question. Retoris question itu pertanyaan yang disampaikan tapi tidak menuntut adanya jawaban. Ini sebuah strategi atau teknik seorang penceramah untuk membangkitkan suasana massa audiens, dan yang kedua ini untuk mentransfer perasaan, hal emotif yang dimiliki oleh si penceramah terhadap audiensnya. Ada transfer emosional misalnya. Tapi ini secara kebahasaan ini golongannya retoris question. Pertanyaan yang tidak menuntut jawaban, yang tidak berfungsi sebagai pertanyaan. Kalau gitu kenapa kok berulang-ulang? Ya karena dia ingin mentransfer perasaan yang dia miliki. Ya secara afektif ingin membangun kesamaan perasaan antara dirinya dan audiens yang dihadapi. Baik. Dari kalimat tadi yang saya bacakan tadi, menurut keahlian saudara, perasaan seperti apa atau maksud apa yang ingin ditransferkan kepada saya yang hadir ketika itu? Saya tidak akan panjang lebar, lihat saja kosakata yang dia gunakan, zolim, ya, lawan, ya. Sudah jelaslah bahwa itu konotasinya itu rasa kebencian, bahwa dia tidak suka, dan dia mengkomparasikan, gitu ya, dan selalu dalam ceramahnya itu memposisikan Habib Rizik Syihab itu sebagai korban, gitu, ya. Korban yang disakiti, gitu ya, yang ingin dia transfer itu dia bahwa Habib ini adalah korban yang disakiti oleh pemerintah. Lalu dia ingin membangun kesamaan perasaan agar audiens semuanya mempunyai perasaan yang sama dengan dia untuk membenci orang yang menyakiti Habib Rizik. Dari tata bahasa yang disampaikan si Iya. ceramah tadi. Betul. Ini bentuk repetisi itu bentuknya itu confirm. Pengulangan itu selalu konfirmasi. Iya, selalu mengkonfirmasi. Konfirmasi dari audiens kepada audiens. Iya. Iya. Dari tata bahasa yang disampaikan penceramah tadi, ahli. Gitu. Tadi ahli menerangkan bahwa dia mentransfer emosi. Ya, supaya aspek afektifnya yang dia transfer. Supaya audiens ini memiliki emosi yang sama. Ya, kesamaan emosional. Kesamaan dari kata-kata yang disampaikan tadi oleh si penceramah, kesamaan emosional yang seperti apa tadi? Ya, kesamaan emosional itu aspek afektif yang dia tunjukkan melalui kosakatanya itu perasaan tidak suka, ya. Konotasinya itu tidak suka, membenci, gitu ya. Dia aspek emosi bahwa dia tidak suka terhadap orang yang menyakiti Habib Rizik yang secara implisit
yang secara implisit ini ditujukan kepada sudah jelas pemerintah. Implisit ya, yang tidak eksplisit. Karena saya tidak menemukan satu ciri pun secara eksplisit bahwa yang bersangkutan, bahwa yang terdakwa itu mengatakan pemerintah atau penguasa. Tapi mainnya implisit, implied meaning. Implisit itu apa sih? Implisit itu tidak terkatakan. Implied meaning, ingat bahwa ada seorang dalam berbahasa itu tidak selalu eksplisit. Ada implicit, ada implied meaning, ada eksplisit itu zahara kalau dalam maaf Ali, koreksi saya kalau salah. ya. Yang dimaksud implisit apakah seperti menggiring begitu? Menggiring untuk sama memiliki pemahaman yang sama bahwa pemerintah itu zolim atau pemerintah tidak zolim atau bagaimana? Nah, kalau yang Anda sebutkan itu tadi tujuan dari sebuah komunikasi, tujuan dari ada goal yang ingin dia capai. Kalau implisit itu kalau saya ilustrasikan, misalnya kentut ya, kentut bunyi, red itu eksplisit. Lalu ada juga kan kentut yang tidak bunyi ya, tapi tercium bunyi itu implisit. Sama-sama. Jadi implisit itu tidak disuarakan, itu tidak terlihat kan ya. Tapi maksud dan tujuannya sampaikan. Ya. Sampaikan maksud tujuan walaupun disampaikan secara implisit. Iya, karena apa yang dikatakan tidak selalu sama dengan apa yang dimaksudkan. Seseorang akan merancang. Apakah ini menurut ahli sebagai ahli bahasa, apakah ini merupakan suatu strategi si penceramah? Jadi retoris dia, retorikanya begitu. Dan hampir mirip dengan apa? Hampir mirip dengan Habib Rizik Syihab selalu berkomunikasi dengan audiensnya ya. Selalu yang ditanya ya. Setuju apa tidak, lawan apa tidak, itu gaya-gayanya begitu. Dan ini menjadi style of speech. Gaya retorikanya begitu. Kami lanjutkan di menit 13.49 sampai 15.03. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kita umat Islam Indonesia Al-Sunnah wal Jamaah di dalam akidah Al-Sunnah wal Jamaah. Akidah kita apa? Asy'ari Maturidi, Asy'ari Maturidi, Asy'ari Maturidi. Mazhab kita apa? Mazhab Syafi'i. Dalam akidah Al-Sunnah wal Jamaah haram untuk apa? Haram untuk melawan pemerintah yang sah, haram untuk menjatuhkan pemerintah yang sah. Akan tetapi saudara-saudara kita juga diajarkan untuk tegak berdiri melawan kezoliman dari pemerintah. Kita nggak lawan pemerintah, kita lawan kezolimannya, betul. Yang kita lawan kemungkarannya, betul. Yang kita lawan ketidakadilannya, betul. Yang kita lawan adalah kebijakan yang membesarkan rakyat, yang merugikan rakyat dan menguntungkan asing, betul. Yang kita lawan adalah kezoliman, kemungkaran, ketidakadilan serta kebijakan yang merugikan rakyat dan memihak kepada asing. Itu yang kita lawan, betul. Ahli menerangkan, menyampaikan pendapatnya bahwa terhadap kalimat-kalimat tersebut bermakna hasutan untuk melakukan kepada orang-orang pada pemerintah yang zolim. Ya. Bisa ahli jelaskan? Tipe kalimat yang disampaikan terdakwa itu tergolong sebagai tipe kalimat direktif ya. Direction itu mengarahkan ya. Biasanya terdakwa itu tidak memberi kesempatan audiennya untuk menjawab, tiba-tibanya kalau betul ya dia betulkan. Ini bentuk-bentuk direction ya. Direction itu mengarahkan, memaksa ya. Nah ini termasuk tipe-tipe hasutan itu ya begitu ya, direktif. Lanjut di menit 15.04, 16.51. Oleh karenanya saatnya bagi kalian untuk bangkit. Cukup selama 3 tahun saya yang masuk penjara, 1 tahun Habib Rizik masuk penjara, 6 laskar wafat, dibunuh, dibantai dengan kejam. Semenjak itu saya lihat kalian semuanya tengkurap. Saya lihat, saya perhatikan para ustadz, para kiai yang sebelumnya ceramahnya menggebu-gebu jadi lembek semua, melempem kayak kerupuk. Ustadznya, kiainya, laskar-laskarnya, pejuang-pejuang, nggak kelihatan batang hidungnya, jadi melempem semua, jadi kayak curug semua. Cukup.
kan saatnya kalian untuk mencegah berdiri melawan. Misalnya nanti salah. Kini saatnya, bukan kan. Kini. Saya masih ingat ceramah itu. Kini saatnya. Kini saatnya kalian untuk mencegah berdiri melawan. Misalnya nanti saya tanya, semangat, siap berjuang untuk Islam, siap berjuang untuk bangsa, siap berjuang untuk negara, siap berjuang untuk rakyat, siap berjuang, ulangi, rakyat berjuang untuk merah putih, NKRI harga mati, Pancasila harga mati. Betul, merah putih harga mati, Garuda harga mati, Bhinneka Tunggal Ika, Undang-Undang 45. Di sini ahli memberikan pendapat, keterangan tersebut di atas bermakna hasutan untuk melawan kepada pemerintah yang betul. Bisa ahli jelaskan? Jelas sekali bahwa dia bahwa terdakwa sebelumnya melakukan perbandingan di sini ya. Perbandingannya itu tadinya katanya alim ulama yang tadinya penceramah yang tadi subuh lalu menjadi lembek katanya. Lalu kata terdakwa cukup katanya. Lalu siap melakukan perlawanan. Nah, ini bentuk direktif ya. Bentuk instruktif untuk melakukan perlawanan. Walaupun tidak tegas, kalimatnya tidak disampaikan secara langsung ya. Tidak misalnya kau perlawan si Jokowi, tidak begitu. Tapi ketika siapnya ini maksudnya imply drilling itu. Ya. Implisit tadi ya? Iya. Tapi maksudnya apakah sama? Sudah jelas bahwa dia melakukan komparasi sebelumnya. Bahwa ada ahli ulama yang tidur lalu ya. Cukup kata terdakwa, saatnya kita, dan itu ditandai dengan membangkitkan geloranya dipandai sekali membakar emosi masanya. Siap berjuang untuk Islam, siap. Lanjutkan menit 16.52, 18.59. Kita sampaikan kepada mereka, hei kalian para pemerintah, para pejabat penguasa melakukan kezaliman kepada rakyat. Hei kalian, marah menteri, kalau saya salah mohon dikoreksi. Habib. Hei kalian marah menteri-menteri yang di masa pandemi, di masa corona kekayaan kalian bertambah, sedangkan rakyat kalian susah, kalian tenang, rakyat kelaparan. Senang di atas penderitaan rakyat kalian. Dengarkan bahwasanya kami para pemuda-pemudi Islam bersumpah demi Allah, selama tulang kami masih putih, darah kami masih merah, tulang kami masih putih, merah putih, kami pemuda-pemudi Republik Indonesia binasa siap di penjara. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Punya pemerintah itu harusnya adil. Ketidakadilan dipertontonkan secara nyata. Penista agama, padahal berkali-kali kita tetap jawabannya karena mereka berada di pihak kekuasaan, harus membedakan antara dengan penguasa. Hai negara, enggak sama-sama penguasa. Betul, dari negara bergantung penguasanya. Kalau yang berkuasa di negaranya baik, negara yang jadi kita negara kesatuan Republik Indonesia itu sudah tidak ada lagi negara-negara siapapun. Ahli memberikan pendapat. Kalimat tersebut di atas bermakna ajakan dari penceramah kepada mitra tuturnya untuk menyampaikan kesiapan mereka. Penceramah dan mitra tutur dalam ceramah tersebut siap dipenjara dan binasa untuk melawan kezaliman pemerintah. Ya itu semacam pernyataan tekad, kesiapan tekad. Dia sebagai mujahid ya hal yang rajin itu dikatakan bahwa dia untuk menyatakan siap di penjara sekalipun ya. Saya yakin lah selevel beliau sudah tidak takut lah dengan penjara. Ini sudah pernyataannya, ini menunjukkan bahwa yang dia lakukan itu transfer kesiapan terhadap audiennya yang mempunyai sikap yang sama. Ajakan juga secara tidak langsung itu ajakan untuk sama-sama berjuang sekalipun resikonya harus berhadapan dengan hukum misalnya. Masih ada yang sampaikan? Nah untuk yang satu itu yaitu tidak ada pidana, untuk itu tidak ada pelanggaran hukum.
ajakan untuk menyatakan tekad siap berjuang, ya sah-sah saja. Dan melawan kejoliman jangan diberitahu semua orang pun. Saya pun sudah, anak Pak Urgun saya kira sudah tahu lah kalau yang mencuri pasti akan melawannya. Iya. Ali, jadi gini, Ali juga tadi menerangkan bahwa ada kalimat-kalimat seperti Habib Rizik Syihab ditangkap, ditahan, ya. Kemudian ada 16 laskar FPI dibantai, dikuliti, dibakar mayat dan lain-lain seperti yang Ali jelaskan. Jadi Ali juga sudah menonton itu di video. Apakah menurut pendapat ahli rangkaian perkataan yang disampaikan secara verbal oleh si penceramah dari terdakwa ketika itu, menurut pendapat ahli sebagai ahli bahasa, bisa membangkitkan, bisa diterima oleh yang mendengarkan ketika itu, khalayak yang mendengarkan ketika itu, dan bisa membakar semangat, ataukah bisa orang-orang yang mendengarkan itu meyakini kebenarannya? Kalau itu sangat faktual, sangat Sakti Leo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita break adzan asar dulu, kita sholat asar dulu. Beres sholat asar langsung kita sambung lagi part 2 ya. Insya Allah ini pasti bakal seru. Soalnya ini saksi ahli ini adalah saksi yang memberatkan Habib Rizik, dan juga yang dulu pernah meringankan mungkin kasus Ahok ya. Kita saksikan nanti ya. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.